Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proposal kami. Kami memberikan nama perusahaan ini CV Snack Food, yaitu perusahaan yang memproduksi makanan ringan. Makanan ringan yang kita beri nama Kulkipe, yaitu keripik kulit lumpia pedas, yang beralamat di Jalan Pajajaran nomor 7, kode pos 17123 Bekasi, Jawa Barat. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Alfia Salmasana, ada teman saya Desika Pakpahan, Rizky Ayu Lestari, Franciscus Saverius Rian Osmos, dan Gina Cantika Rahma. Visi misi perusahaan kami. Visi perusahaan mewujudkan sebuah perusahaan makanan ringan, berkualitas, dan terpercaya. Misi perusahaan kami selalu berinovasi dalam membuat produk baru yang sesuai dengan keinginan konsumen tanpa mengesampingkan kualitas. Memberikan kualitas pelayanan nomor 1 untuk konsumen dan distributor. Membangun jaringan distribusi yang luas hingga ke seluruh Indonesia. Mengedepankan kualitas sumber daya manusia agar menjadi perusahaan dengan SDM terbaik. Mengutamakan tanggung jawab serta kemauan untuk terus belajar dan memahami teknologi yang berkembang saat ini. Deskripsi produk kami, produk makanan ringan atau cemilan kekinian dengan bahan kulit lumpia yang dipadukan dengan berbagai macam varian rasa, diantaranya pedas, manis, gurih, asin, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Yang dibuat dengan menggulung kulit lumpia, kemudian digoreng, dan diberikan bumbu. Dikemas dengan semenarik mungkin untuk menarik konsumen. Struktur organisasi merupakan garis bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun sebuah perusahaan, yang dimana sumber daya manusianya memiliki posisi dan fungsi masing-masing. Untuk struktur organisasi kami, ada pemimpin perusahaan yaitu Alfia Salmasana, sekretaris perusahaan yaitu Desika Pakpahan, Franciscus Saverius Rian Osmond sebagai manajer pelayanan, Rizky Ayu Lestari sebagai manajer marketing, dan manajer produksi adalah Gina Cantika Rahman. Untuk layout bisnis canvas, yang pertama ada customer segment, yaitu kepada siapa kita memproduksi barang ataupun makanan. Di sini customer segment kami adalah anak-anak, remaja, dan juga mahasiswa. Yang kedua ada customer relationship, yaitu strategi pemasaran yang digunakan untuk mempertahankan klien ataupun pelanggan. Di sini kami tidak memiliki banyak usaha karena ini adalah usaha kecil-kecilan dan lebih mengutamakan produksi di media digital. Yang ketiga ada channel, yaitu gimana sih caranya agar produk kita bisa sampai kepada konsumen. Nah, di sini kami memberikan pilihan rasa dan juga tingkat kepedasan dan melakukan promosi di beberapa media digital. Selanjutnya, ada unique value proposition, yaitu keunikan apa yang diunggulkan dan ditawarkan untuk mendatangkan pelanggan. Untuk produk kami adalah cemilan yang terbuat dari kulit lumpia dengan kualitas bahan yang baik, tidak menggunakan MSG, dan rasa yang lezat dan gurih. Stand dagang kecil dan platform bisnis di media digital. Selanjutnya ada key activities, yaitu aktivitas bisnisnya itu apa aja sih? Di sini, kami mengolah bahan baku dengan baik dan dengan resep rahasia dari pemilik bisnis. Dan juga memiliki rasa khas tersendiri yang pastinya harganya juga terjangkau. Selanjutnya ada key research, yaitu sumber dayanya ada apa aja. Di sini sumber daya kita ada sumber daya manusia, resep dan pengolahan bahan baku yang benar. Selanjutnya ada key partners, yaitu mitra kerjanya ada siapa aja. Di sini mitra kerja kami adalah supplier kulit lumpia, kemungkinan besar dari warung dan juga pasar tradisional. Kemudian ada cost structure, yaitu rincian. Jadi biaya apa aja sih yang dikeluarkan selama proses produksi? Yang pertama ada biaya untuk bahan baku, listrik, air, biaya tenaga pekerja atau penolong, dan biaya kuota promosi. Yang terakhir ada revenue stream, yaitu penghasilannya diperoleh dari mana aja. Jadi pendapatan yang diperoleh oleh bisnis kami yaitu dari
hasil penjualan makanan atau cemilan tersebut. Financial plan, anggaran persiapan bisnis. Yang pertama ada biaya tetap. Dalam biaya tetap ada biaya usaha dan pembelian peralatan. Biaya usaha mencakup biaya promosi yang per tahunnya mengeluarkan budget 50.000 dan biaya izin usaha yang per tahunnya mengeluarkan budget 500.000. Jadi jumlahnya 550.000 per tahun. Yang kedua ada pembelian peralatan. Yang pertama ada minyak goreng 5 liter mengeluarkan budget 125.000, kompor gas 1 unit mengeluarkan budget 257.000. Yang ketiga, peralatan masak mengeluarkan budget 100.000. Yang keempat, bungkus kemasan mengeluarkan budget 200.000. Jadi jumlahnya 682.000. Yang kedua ada biaya tidak tetap. Biaya bahan utama. Yang pertama, kulit lumpia per paknya harga satuannya 3.000, mengeluarkan budget 300.000. Yang kedua ada tepung terigu 1 kg, harga satuannya 9.000, mengeluarkan budget 9.000. Yang ketiga ada bumbu perasa, harga satuannya 5.000, jumlahnya 100.000. Jadi totalnya 309.000. Yang kedua ada upah karyawan. Yang pertama, pemimpin perusahaan gaji pokoknya 5 juta. Yang kedua, sekretaris perusahaan gaji pokoknya 3.500.000. Yang ketiga, manajer pelayanan gaji pokoknya 3 juta. Yang keempat, manajer marketing gaji pokoknya 3 juta. Yang kelima, manajer produksi gaji pokoknya 3 juta. Jadi semuanya totalnya 17.500.000. Baik, di sini saya juga akan masih menjelaskan mengenai financial plan, namun mengenai biaya produksi harian. Yang pertama ada minyak goreng 1 liter dengan harga bahannya sebesar Rp25.000. Kulit lumpia 50 pack sebesar Rp150.000. Tepung terigu 1/4 kg sebesar Rp2.250. Bumbu perasa 3 rasa yaitu sebesar Rp15.000. Bungkus kemasan 100 piece sebesar Rp30.000. Dan untuk air mineral tidak ada harga bahannya karena mengingat kita juga menggunakan sedikit air untuk memproduksi makanan ini. Dan jika ditotalkan harga bahannya adalah sebesar Rp222.250. Untuk slide selanjutnya masih dalam financial plan. Table yang selanjutnya ada anggaran pelaksanaan bisnis. Untuk grand opening kita mengeluarkan dana sebesar Rp500.000. Untuk buka stand adalah sebesar Rp700.000. Dan untuk promosi melalui sosmed kita mengeluarkan dana sebesar Rp1 juta. Mengingat melalui endorse dan lain-lain, jadi cukup memakan biaya yang lumayan besar. Dan jika ditotal adalah sebesar Rp2.200.000. Untuk tabel berikutnya ada break even point. Yang pertama adalah biaya usaha. Biaya tetapnya adalah Rp550.000. Selanjutnya ada pembelian peralatan, masih dalam biaya tetap sebesar Rp682.000. Yang ketiga adalah biaya bahan utama dengan harga biaya tidak tetap. Maksudnya adalah biaya tidak tetap dengan harga Rp309.000. Yang keempat ada upah karyawan masuk dalam biaya tidak tetap sebesar Rp17.500.000. Biaya produksi harian masih masuk dalam biaya tidak tetap sebesar Rp222.250. Dan terakhir ada pelaksanaan bisnis masuk dalam biaya tidak tetap yaitu sebesar Rp2.200.000. Dan jika ditotalkan untuk biaya tetap adalah sebesar Rp1.232.000.
Dan untuk biaya tidak tetap adalah sebesar Rp20.231.000. Jadi, bagi hasil keuntungan jika produksi harian Kulkipe-nya per hari, keuntungan per kemasan dikurangin, keuntungan per harinya sekian dikali berapa per piece-nya per harinya, maka penerimaan dalam 1 bulan adalah sebagai berikut, yaitu dari harga pengemasan Kulkipe-nya dikali berapa kemasannya dikali per kerjanya, sama dengan tuh hasilnya. Biaya produksi per bulannya adalah sebagai berikut, dari sekian dikali 24 per kerjanya, hasilnya sekian. Untuk keuntungan per bulannya adalah dari hasil penerimaan dalam 1 bulannya dikurangin biaya produksinya per bulannya, dan itu hasil keuntungannya untuk per bulannya. Jadi kesimpulannya adalah menurut kami usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Demikian informasi mengenai bisnis plan makanan yang mudah untuk dibuat. Semoga informasi ini berguna untuk semuanya. Selain bisnis plan, Anda juga perlu mempersiapkan sistem pengelolaan keuangan usaha yang baik. Untuk hal ini, serahkan pengelolaan kepercayaan usaha Anda kepada Chief Executive platform bisnis terpercaya yang dapat mengakomodasikan kebutuhan Anda. Bisa mengelola bisnis Anda hanya gunakan sekarang dan buat secara lebih ringkas dan efisien. Baik, saya akan melanjutkan. Ini adalah gambar dari company profile perusahaan kami, CV Snack Food. Dan ini nampak dari luar, dan ini company profile nampak dari dalam yang berisikan latar belakang, visi misi, tujuan, alasan perusahaan, varian rasa dan harga dari Kulkipe. Selanjutnya ada brosur produk kami. Selanjutnya ada X banner dan katalog dari Kulkipe sendiri. Bisa kita lihat ada di layar. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.